warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Siswa kelas 7 yang saya banggakan, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini diberikan kesempatan yang disediakan oleh Allah untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui video pembelajaran ini. Kemudian selawat dan salam diberikan buat teladan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita, silakan dipersiapkan alat tulisnya dan ditulis apa yang disampaikan yang dirasa perlu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Yang pertama kita akan membahas tentang hutan. Nah, hutan ini adalah sebuah areal atau wilayah yang luas atau sangat luas. Biasanya ini terletak di lereng sebuah pegunungan atau dataran tinggi yang mempunyai ciri khas dan banyak ditumbuhi berbagai macam pohon atau salah satu jenis pohon tertentu yang sangat padat. Nah, jenis-jenis hutan di Indonesia itu ada hutan berdasarkan bentuknya itu ada hutan primer dan hutan buatan. Dan hutan primer ini adalah hutan yang tanpa campur tangan manusia. Artinya dia tercipta sendiri. Dan ada hutan buatan, itu hutan yang dibuat oleh manusia. Kemudian berdasarkan iklimnya, itu ada hutan tropis, hutan musim. Dan hutan musim ini itu hanya ada satu jenis tumbuhan di sana, pepohonan. Seperti hanya ada pohon jati di dalamnya dan dia homogen. Sedangkan hutan hujan tropis ini adalah dia bermacam-macam jenis tumbuhan yang ada di dalam itu. Kemudian ada sabana. Dan sabana ini adalah hutan yang dipenuhi dengan rumputan dan diselangi oleh pohon-pohon. Kemudian ada stepa. Nah, stepa ini adalah hutan yang hanya ditumbuhi oleh padang rumput yang luas. Ya. Dan sabana ini terdapat di Nusa Tenggara, Madura dan dataran tinggi Gayo di Aceh. Kemudian stepa ini terdapat di Sumba, Sumbawa dan Flores dan Timur. Ya. Kemudian berdasarkan fungsinya, hutan itu ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan produksi. Ya. Dan hutan yang diproduksi hutan di Indonesia itu diantaranya ada berupa kayu, ya. Hasil hutan di Indonesia berupa kayu, berupa non kayu itu ada rotan, gaharu, bambu, kayu putih, damar dan sebagainya. Banyak sekali yang dihasilkan oleh hutan Indonesia. Ya. Sumber daya hutan di Indonesia ini, yang mana Indonesia ini sangat besar, itu mencapai 9,6 juta hektar atau 52,3% dari seluruh wilayah Indonesia itu adalah semuanya hutan. Ini tersebar di Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera. Sedangkan di Jawa itu luas hutannya sudah mulai berkurang karena alih fungsi menjadi pemukiman warga. Kemudian manfaat dan fungsi hutan itu banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu sebagai tempat penyimpanan air hujan yang mengalirkannya ke sungai-sungai. Artinya ini menjadi sumber air bersih bagi manusia. Dia tempat hidup flora dan fauna juga untuk manusia. Flora ini ada flora untuk obat-obatan, juga fauna untuk konsumsi manusia.
Kemudian yang ketiga, mencegah terjadi erosi dan pengikisan karena air hujan. Karena air hujan ini tidak langsung jatuh ke tanah, yang mengakibatkan kikisan tanah-tanah yang subur. Kemudian menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi jadi lebih terkendali. Yang kelima itu sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya penduduk sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Nah itu ya. Dan sumber daya tambang. Banyak sekali sumber daya tambang, itu ada minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, itu biji utama untuk menghasilkan aluminium, pasir besi, emas, timah, tembaga, nikel, aspal, mangan. Mangan ini tuh banyak digunakan untuk pembuatan besi baja. Kemudian ada belerang. Kemudian sumber daya kemaritiman. Itu ada sumber daya perikanan yang ditangkap di laut, dan ada perikanan yang dibudidaya berupa kolam. Nah, ini hutan. Hutan itu ada hutan mangrove. Itu hutan berada di rawa atau payau di pesisir selatan. Ini untuk mencegah terjadinya tsunami. Kemudian ada fungsi hutan bakau. Itu mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, mencegah dan menyaring alami, dan sebagainya. Kemudian ada terumbu karang. Ini juga termasuk sumber daya alam Indonesia. Terumbu karang ini memiliki fungsi, yaitu sebagai sumber makanan, sebagai pelindung, sebagai habitat asli biota laut, sebagai penghalang gelombang besar, sebagai objek wisata, sumber obat-obatan, dan sebagai bahan baku industri dan perhiasan. Gitu ya. Lalu bagaimana upaya kita supaya hutan ini tidak rusak dan tetap menjadi pelindung dan juga penghasil air bersih bagi kita? Yang pertama yaitu melakukan reboisasi, yaitu menanam kembali hutan yang gundul. Kemudian melarang pembuatan hutan secara sewenang-wenang. Kemudian menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Selanjutnya itu menerapkan sistem tebang tanam, kegiatan penebangan hutan. Kemudian menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Nah, siswa kelas 7, itu saja materi kita untuk hari ini. Antum boleh menjeda videonya dan menulis kalau penyampaian Ustaz terlalu cepat. Ya, tugasnya adalah silakan dibuat apa itu pengertian hutan dan menjelaskan jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia. Tugas itu dikirimkan di Google Form dan diupload catatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.